Racikan Berita. Cepat penguasa baru mendaur ulang kekeliruan masa lalu. Tak perlu 20 hingga 32 tahun, cukup 5 atau 10 tahun untuk menabrak norma dan tatanan demokrasi. Tak sulit di negeri ini menemukan segala rupa anomali dan ironi. Nyaris sempurna, partai politik, parlemen, petinggi eksekutif, dan para penegak hukum mulai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga KPK yang menjadi trias politika penyangga kehidupan bernegara, dipenuhi oknum yang membawanya pada trias koruptika. 25 tahun reformasi, otoritarianisme dalam rupa baru pun menyelinap di balik demokrasi prosedural. Otoritarianisme rupa baru itu dalam literasi barat disebut otoritarianisme kompetitif atau dikenal pula dengan istilah demoriter, yaitu bentuk kekuasaan demokratis, tetapi dalam menjalankannya dengan cara-cara otoriter. Tak mengherankan, Lembaga Pemantau Demokrasi Dunia menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Saya mengangkat konstitusionalisme di Indonesia itu sudah runtuh. Konstitusionalisme itu bukan berarti kita negara konstitusi. Konstitusionalisme itu adalah satu paham yang mengajarkan supaya penguasa jangan bertindak semena-mena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukur kehadirat Allah atas takdirnya, atas izinnya kita masih diberi nafas oleh Allah sehingga masih bisa aktivitas. Hari ini tepat tanggal 15 Januari 2024 memperingati 50 tahun dalam pengertian malari, 24 tahun untuk Indemo. Kita ada Andinda Ubed yang dimuliakan Allah, punya kita pemikiran yang kritis. Bagaimana pendapat Anda tentang 50 tahun malari dan 24 tahun Indemo? Silakan. Saya kira 50 tahun yang lalu kita diberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa Indonesia menjalankan agenda-agenda pembangunan itu mesti pro terhadap rakyat dan pro terhadap demokrasi. Karena sejatinya demokrasi atau pemerintahan lebih substansial yang ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan, kebangsaan dan keumatan dan seterusnya, itu adalah bagian melayani rakyat. Jadi sebetulnya substansi dari malari adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Saya melihat bahwa hari ini ketika Bang Hariman juga 24 tahun yang lalu mendirikan Indemo, menurut saya Indemo dilecehkan oleh pemerintahan Jokowi. Saya harus mengatakan gitu, karena Indemo agendanya adalah demokrasi kan sebetulnya. Banyak punya demokrasi berkembang. Dan karena itu menurut saya Bang Hariman mengadakan 24 tahun Indemo dan 50 tahun malari ini adalah momentum penting bagaimana kemudian demokrasi ditegakkan. Apalagi kemudian secara empirik, secara empirik bahwa praktek demokrasi kita hari ini telah dihianati oleh keluarga sebetulnya, karena ternyata kemudian pada akhirnya maksudnya dikhianati keluarga gimana? Artinya keluarga Jokowi ini mengkhianati Republik Indonesia. Gitu. Makanya tidak lagi malari, tapi Malawi. Malapetaka keluarga Jokowi. Jadi keluarga Jokowi menjadi faktor yang membuat demokrasi menjadi rusak. Karena dia sudah tidak ada malu lagi. Jadi dari 50 tahun malari, tahun sekarang Malawi. Ya. Malapetaka keluarga Jokowi. Jadi faktor keluarga Jokowi yang berpengaruh besar bagi rusaknya demokrasi. Nah, bagaimana dengan adanya Malawi, operasional gerakannya gimana? Saya kira tidak ada jalan lain kecuali seluruh rakyat bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap praktek kekuasaan yang anti demokrasi. Perlawanannya seperti apa? Misalnya diantaranya adalah kita beberapa kajian mengarah kepada satu kesimpulan bahwa salah satu faktor yang membuat pemilu tidak demokratis, tidak berintegritas adalah faktor Jokowi. Jadi kalau ingin demokrasi berjalan berintegritas, ya Jokowi harus diselesaikan, Bang.
Ya, Bang Isi. Ya, oleh karena itu harus diselesaikan dalam arti bagaimana dong? Ya, Sini, Ton. Gitu, karena dia bro. menjadi faktor utama, Jokowi dan keluarganya menjadi faktor utama dari rusaknya demokrasi. Nah, gini, brother, tadi nanti kan telat. Iya. Ini kan Malari, peringatan 50 tahun. Kata beliau, sekarang ini Malawi, malapetaka keluarga Jokowi. Wow. Ente yang memberikan tugas partai itu dari PDIP. Nah, bagaimana komentar Anda? Dalam rangka Indemo dan Demokrasi. demokrasi Malari. Ya, Malari. Malawi. Ya. Ya kita malas aja lah. Malah petaka Samsul. Malas ya. Samsul tuh asam sulfat. Nah, itu dia. Itu dia. Gagasannya dong, gagasannya. Gimana? Anda kan yang gagas di DPR mau konstitusional, mau impeachment, tapi kok nggak jalan? Masih proses ya. Tergantung rakyat. Iya ya. Ente wakilnya udah. Nah, kalau rakyat ingin di-impeach, politisi mau bilang apa? Kalau nggak Buka pintu berarti ya. Iya. Rakyat sudah mewakili ke ente. Ini fakta, ente resmi anggota DPR. Iya, rakyatnya harus menginginkan. Iya dong. Mana yang menginginkan buktinya, Bang? Udah menginginkan semuanya. Ya, lo siapa? Tadi ente telat. Semua ini kan Tinggal gerak turun ke jalan. sampai Malawi istilahnya keluar ini. Tinggal gerak turun ke jalan. Gitu aja. Jalanan penuh, politisinya ngikut, jadi barang. Tapi kan antum di parlemen, mesti gunakan parlemennya dong. Nunggu kekuatan rakyat. Iya, keinginan rakyat kan juga harus didengar. Karena tetap jalan ya. Yo, Apalagi gagasan. apalagi. Ya, Ya, kalau saya itu. kira gini ya, kan Ada lagi, faktor Ubed. Jokowi ini kan faktor yang membuat rusaknya demokrasi. Saya membayangkan kalau Jokowi ini berkuasa saat pemerintahan Orde Baru, itu lebih parah, lebih kejam dari Soeharto. Karena bayangkan dia di era sekarang, di mana demokrasi digital sudah berkembang, orang sudah mulai terbuka, dia masih melakukan tindakan-tindakan otoriter secara sistemik ya, dan dia juga melakukan tindakan yang kemudian membangun praktek nepotisme. Jadi bayangkan kalau modelnya di era Soeharto ini lebih jahat. Ini tafsir ini ya, analisis saya kira. Keadaan, apalagi Keadaan. dia tukang bohong. Apa itu kan bohong? Satu nih, ada sebenarnya pintu masuk, brother Masinton. Lama kita nggak jumpa nih. Betul, siap. Itu ijazah palsu ini pintu masuk dia sebenarnya tumbang. Ente kok nggak pernah bicara ijazah palsu? Ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya mana. Justru itu kagak ada dari sana. Itu udah sebulan. Simpel aja kan. Gimana? Ya nggak ada ya deh. Ente di partai nggak nanya nih. Belum pernah lihat ya. Kita belum tanya. Yang daftar ke KPU. Kita dengerin terakhir. Muslim gimana komentarnya untuk ini semua? Ini kan Bang Masinton, Bang Bet, Bang Egi. Hari ini kan sudah jelas, ya kan? Demo, Mau kemana bang? Aduh. Indemo dan apa namanya Malari ini kan jelas. Hari ini sebagai komitmen bukan sekedar teori tapi aksi. Sejarawan. Jadi saya kira Batara aja. hari ini sebetulnya Bang, saya minta Bang Hariman memimpin langsung, ya kan? Jadi tadi itu kan jelas ada sedikit gesekan di luar. Tapi yang jelas, saya menghendaki kami ini kan sidang masalah jasa tadi. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi ya, putusan pengadilan Solo, pengadilan tinggi dan MA itu sudah jelas jasa palsu. Nah ini tinggal bagaimana? Itu tadi kan Masinton pulang duluan. Ini faktornya terlalu banyak bang untuk mengimpeach Jokowi. Ya, itu. Ijazah palsu, Ya. korupsi, Nah, gratis. sekarang kita tinjauan ahli sejarah. Ini ahli sejarah. Baik, ya, Kang Egi. Jadi kalau saya singkat saja untuk memaknai tanggal 15 Biar Januari. backgroundnya bagus pak. Ya. Sana. Ya. Oh, Di sini. Nah gitu. ya, memaknai tanggal 15 Januari seperti tadi Mas Heris Beno menyampaikan, saya mengusulkan agar mulai hari ini Ya. itu kata malari Ya. itu dihapus. Ya. Karena itu dari perspektif penguasa malapetaka. Ya. Mengapa kita harus ikut gendang dari penguasa?
Jadi mulai hari ini kita harus deklarasikan. Maknanya begini, tanggal 15 Januari tahun 1974 itu adalah kebangkitan mahasiswa pertama di masa Orde Baru. Peristiwa itu di masa Orde Baru. Jadi jangan melihat latar belakangnya ada penunggangan, tidak. Semua situasi pada waktu itu kondusif. Tapi sekarang tahu nggak Malawi? Iya. Malawi tahu? Malapetaka keluarga Jokowi. Ya, oke. Tetapi itu usul saya bahwa mulai hari ini kita menggunakan 15 Januari itu gerakan kebangkitan mahasiswa. Itu intinya. Gitu ya? Oke, saudara-saudara, demikianlah, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil, silakan. Bagi yang mau memanfaatkan. Yang lain yang nggak suka, jangan lapor polisi, cover bocet loh, bikin lagi podcast menentang pikiran-pikiran kita ini. Jangan bentar-bentar laporan polisi, blow on itu. Istilahnya. Munculnya diksi Malawi itu sebenarnya ada banyak diskusi dan perenungan bahwa ternyata faktor keluarga Jokowi adalah faktor yang kemudian membuat demokrasi rusak. Jadi ya malapetaka keluarga Jokowi adalah menunjukkan ada faktor Jokowi dan keluarganya yang membuat demokrasi rusak. Dan dampaknya luar biasa. Malawi. Malapetaka keluarga Jokowi. Malawi. Hentikan Malawi Jokowi. Racikan Berita